Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria Sagala, mahasiswa dari Fakultas Hukum UNSU yang melakukan KKN menjadi desa saintifik pada ibu-ibu. Pertama, kita akan membahas tentang hoax. Ibu-ibu pasti udah pada paham apa itu hoax, ya Bu? Pertama, hoax itu adalah berita yang bohong yang disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam berita hoax itu kita harus cermat, memilih dan memilahnya. Kan ada terkadang orang menyebarkan berita dari situs-situs tidak jelas, misalnya di situs blogspot itu seperti push berita yang akurat banget, percaya sumpah katanya. Nah itu blogspot itu tidak betul, Bu. Jadi terkadang kan kita ibu-ibu ini ada sedikit berita jeng ada hoax terbaru jeng sampai ke tetangga, ya kan Bu, sampai ke tetangga. Nah, itulah. Sementara dalam situs hoax ini, Bu, ada yang dinamakan dengan cyber police, yaitu polisi yang memantau tentang situs hoax. Jadi apabila kita terindikasi menyebarkan berita hoax, polisi melalui tim ahli IT, ahli bahasa forensik itu berkoordinasi untuk mendirect message atau meng-SMS ke akun ibu-ibu apabila kita menyebarkan berita hoax. Dalam 1x24 jam, apabila kita tidak menghapus postingan tersebut, polisi melakukan panggilan kedua, mengirimkan surat. Dan apabila kita juga tidak menghapus tersebut, yaitu dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Di mana restoratif justice itu yaitu pendekatan di mana antara tersangka dan terdakwa itu dilakukan pendekatan secara berdamai, mengklarifikasi apa maksud dan tujuan tentang berita tersebut. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia ini jangan pernah terpengaruh gara-gara judul. Pertama judul, yang kedua gambar. Terkadang judul itu tidak sesuai dengan gambar. Kemajuan teknologi ini di 5 tahun dari sebelumnya memang berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya kita jadi semakin mudah dan akses. Seperti kuliah, anak-anak bisa online. Kalau di zaman dulu kita mesti offline gitu, sana kemari, guys ke kantor, kalau di sini. Jadi dampak negatifnya itu, Bu. Dan terkadang, Bu, kita menyebarkan berita ini sharing dulu, lalu baru apa? Berpikir, Bu. Bukan berpikir dulu baru sharing. Untuk berita paling kita tunggu aja, Bu. Sabar kita. Di TV One bakal muncul. Kalau di Instagram itu ibu-ibu banyak punya IG kan. Pasti punya kayak ada situs Indosong, TV mana ada itu. Jadi jangan mau kita di info 24 jam itu oknum itu, Bu. Cari keuntungan. Jadi kan bisa kita bertanggung jawabkan. Kalau sudah kita sebarkan, kita yang kena nanti, Bu. Pasti dapat. Kedua, foto dan video dalam berita tersebut berupa rekayasa, editingan dan tidak sesuai asli. Zaman sekarang, Bu, apa yang tidak bisa dibuat, Bu, dalam IT? Membuat video mengandung unsur politik atau sara. Kan kebanyakan sekarang, Bu, berita hoax itu ada politik. Banyak politik lah, Bu. Isi apa yang sensitif lah. Kayak agama kan, Bu, ditunggangi politik jadi agama. Itulah sekarang, Bu, beredar sekarang. Agama itu sangat sensitif, pantang dikit disinggung. Itu cara mengenali berita hoax. Dalam berita hoax itu, Bu, ya di WA kepada punya gimana ya, Bu? Karena ada kadang itu tolong disebarkan katanya kan, Bu. Tolong disebarkan, ini penting katanya, kalau enggak keluarga meninggal apa-apa. Oke, semakin banyak popularitas media sosial itu semakin besar tantangan kita, Bu. Dampaknya sama ini hoax ini. Tiga itu identik dengan pesan berantai. Pesan berantai itu dia, Bu, terus-terusan dia kaitan dari politik ke agama, kan berantai dia, jadi satu dia. Apalagi sekarang terprovokasi sama agama langsung sebarkan. Ini satu contoh berita hoax, Bu. Polisi pastikan penjualan organ tubuh itu hoax.
di koran ini enggak, koran-koran editan ini bu saudara. IT predator intai korban dan pengawasan penjualan untuk organ tubuh bu. Sebelum dibantai kan masyarakat bu. Penculikan katanya anak kan dikasih keluar stres juga anak suruh tidur waktu program batas lahir dia lagi kita juga kan bu. Baru sejam tahu lah mencium di rumah. Nah, terus satu lagi nih. Inilah contoh pesanan WhatsApp. Mulai hari Senin besok WhatsApp berbayar dengan biaya karena sekarang WhatsApp sudah diakuisisi Facebook. Kalau masalah diakuisisi Facebook, WhatsApp itu sudah lama bu bergabung dengan grup Facebook, YouTube, Instagram. Jadi orang-orang kayak gini bu bakal percaya dia, karena kan di dalam aplikasi WhatsApp itu ada logo Facebook, YouTube, Instagram. Itu memang dari akuisisi Facebook. Yang punya ini sekarang Facebook bosnya bu. Yang mengapa Instagram, Facebook apa YouTube, dia. Jadi kalau terkadang orang tua kan jadi apa bu percaya dia bayar ini. Misalnya, lalu kita mencet link ini. Nah ini namanya link clickbait untuk manipulasi. Kalau kita pincit ini bu, kita bisa masuk ke situs hacker sana, data kita bisa masuk ke situ. Kayak misalnya di HP iya pasti bu. Kalau pesan kayak gini bu di WhatsApp, nggak usah mau percaya bu. Bohong bu semua. Apalagi bohong, udah bohong kali bu. Tapi kalau kedua dampak hoax. Nah, saya katakan tadi dampaknya itu sangat tinggi. Bisa muncul fitnah kayak di pemilihan presiden lah kita kaji. Ini ngeri kali bu dampaknya. Lalu ancaman pidana. Ini dia di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu ancaman pidana yang di pasal 1 ayat 20 itu denda 1 miliar, penjara 6 tahun. Dikatakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan diancam pidana maksimal 6 tahun, penjara denda maksimal. Menyebarkan berita bohong dengan sengaja atau tanpa hak. Maksudnya dengan sengaja ini udah paham dia, oh ini nggak betul ini, tapi masih sharing terus, bahaya. Lalu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi itu dikatakan setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Rasa kebencian itu maksud apa bu? Gaduh, rantau lah segala macam itu pihak kelompok A dan B itu ini narkoba, anti apalah, judi entah apa, membuat kebencian atau permusuhan di antara masyarakat itu, antara agama gitu. Agama itu sensitif ya tadi. Individu atau kelompok. Nah, individu itu lah masing-masing per orang, dan suku, agama, ras dan golongan salah. Lalu tujuan hoax itu untuk membuat opini publik, kemudian opini publik having fun yang dimaksud itu untuk senang-senang, bercanda gitu. Jadi senang dia buat hoax itu, menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Nah, di situ kita diuji bu, bagaimana kita menganalisa tentang berita yang tidak betul itu. Karena di YouTube itu rata-rata bu, apabila kita melihat berita itu udah banyak campur aduk bu. Tahap-tahap dikaitkan potongan video ini jadi ke sini, ini ke sini. Jadi kita terprovokasi belum lihat semuanya gitu. Lalu, nah jenis-jenis berita hoax, fake news itu yang saya katakan tadi, berita hoax tadi bu. Kedua clickbait, tautan jebakan. Saya bilang tadi di grup WhatsApp itu ada itu tautan jebakan itu tadi bu. Inilah dia. Tautan jebakan diletakkan secara strategis dalam satu situs dengan tujuan untuk menarik masuk situs lainnya. Konten dalam tautan ini sesuai dengan fakta yang memang bu, gambarnya tapi namun judulnya bu berlebihan. Tahap-tahapan di sisi itu. Ketiga itu confirmation bias. Bias konfirmasi itu kecenderungan bagi orang yang mencari bukti yang sudah mendukung pendapatnya. Misalnya pendapat saya ini sudah saya
niat kan itu. Dan saya cari bukti kebenaran pendapat saya yang salah ini. Itulah dia yang kita buat di caption postingan itu. Nah ini betul ini. Menurut saya begini ini logika saya begini. Sudah 352 kasus yang ditangani Mabes Polri tentang kasus hoax. Yang terindikasi pada 800.000 Kominfo tentang berita hoax. Jadi kita harus hati-hati. 800.000 masih aktif. Jadi mana-mana bisa kita lihat. Di Facebook itu lebih banyak lagi, 1.470 berita hoax. Jadi ibu-ibu main Facebook sering itu menemukan berita hoax itu di grup. Lalu ibu menemukan situs-situs yang tidak betul gitu, ini bisa diadukan. Bisa tetangga gitu maafkan bisa. Informasinya dirahasiakan, pasti akan terungkap itu. 1x24 jam ditangani Kominfo. Yang dari hasil pengapalan saya itu, apabila ada kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mengampun, pada ibu saya mohon maaf. Bila yang bisa dilihat, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.